Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lindi, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Saya di semester 3 dan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang juga merupakan hasil penelitian saya terhadap ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah Seminar Isu dan Kebijakan Publik. Kali ini saya mengambil tema mengenai penerapan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 di Kota Batam. Kita mulai ya. Oke, ini ilustrasi Kota Batam dan virus corona. Baik, apa yang menjadi latar belakang dari tulisan saya? Pertama, kita lihat bahwa COVID-19 sudah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Dan Indonesia telah menyatakan Coronavirus Disease 2019 atau yang dikenal juga dengan COVID-19 sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus khususnya di Indonesia. Nah, jumlah penderita COVID-19 di Indonesia setiap hari semakin bertambah, termasuk salah satunya di Provinsi Kepulauan Riau, di mana per tanggal hari ini, tanggal 9 Januari 2021, tercatat sebanyak 7.186 orang terinfeksi COVID-19 dengan angka tertinggi itu berada di Kota Batam sebanyak 5.197 orang yang sudah terinfeksi. Angka ini merupakan akumulasi dari angka pasien yang terinfeksi maupun yang meninggal maupun yang kasus yang masih aktif. Nah, jumlah angka penderita COVID-19 di Kota Batam yang sangat tinggi ini melebihi 6 kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Karena apa? Karena pertama, Kota Batam itu merupakan kota yang sangat padat penduduk, kota yang merupakan kota industri, kota yang merupakan jalur lalu lintas internasional. Terkait hal tersebut, pemerintah pusat menerbitkan beberapa regulasi untuk melakukan penanganan COVID-19 di daerah. Yang pertama, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, dan yang kedua ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. Oke, selanjutnya, apa yang menjadi permasalahan dalam materi yang saya sampaikan ini? Pertama, bagaimanakah efektivitas terhadap berlakunya Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona disease 2019 di Kota Batam. Yang kedua, bagaimanakah penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di Kota Batam. Oke. Nah, ini metode penelitian yang saya gunakan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap dua peraturan perundang-undangan yang telah saya sebutkan tadi. Pertama, Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri, dan juga terhadap Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020. Sumber data itu ada sumber data primer, sekunder, dan tersier. Di sini saya menggunakan teknik analisa deskriptif dengan saya mengambil teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis dalam kajian ini. Nah, apa ya
menjadi teori efektivitas hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Surjono Sukamto. Ada 5 faktor yang menjadi penentu dari efektivitas hukum itu sendiri. Pertama, faktor hukum itu sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Yang keempat, faktor masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan. Baik, ini hasil penelitian dan pembahasan. Oke. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus disease 2019, memberikan instruksi kepada pemerintah daerah, gubernur, wali kota, dan bupati untuk memperkuat dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease di seluruh daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Dalam instruksi presiden ini, para gubernur, bupati, dan wali kota diinstruksikan untuk pertama, meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang kedua, menyusun dan menetapkan peraturan gubernur atau peraturan wali kota atau peraturan bupati yang memuat ketentuan antara lain: 1. Kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, perlindungan kesehatan masyarakat. Ketiga, kearifan lokal masing-masing daerah dan penerapan sanksi. Nah, selanjutnya ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Atas dasar 2 regulasi dari pemerintah pusat tersebut, maka pemerintah daerah Kota Batam menyusun dan menetapkan suatu peraturan wali kota nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di Kota Batam. Nah, selanjutnya kita akan membahas efektivitas Perwako nomor 49 2020 ini berdasarkan 5 faktor yang telah dikemukakan di depan, yaitu faktor dengan teori efektivitas hukum dari Surjono Sukamto. Pertama, faktor hukum itu sendiri. Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonis seperti halnya COVID-19 ini, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi. Pertama, Peraturan PP Nomor 21 2020 tentang PSBB. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 11 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Keempat, Kepres Nomor 7 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019. Yang selanjutnya ada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tadi. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019, serta Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Regulasi yang cukup banyak ini menjadi payung hukum, baik itu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan dan pencegahan COVID, khususnya di daerah Kota Batam. Oke, selanjutnya
kita akan membahas mengenai faktor penegak hukum sebagai faktor penentu apakah sebuah aturan hukum itu juga sudah berlaku efektif atau tidak. Faktor penegak hukum sebagaimana yang kita ketahui untuk daerah, baik itu kabupaten, kota, dan provinsi itu yang bertindak sebagai penegak hukum, peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Di dalam peraturan wali kota nomor 49 tahun 2020 ini, Satpol PP sebagai penegak peraturan wali kota diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 peraturan wali kota 49 tahun 2020 yang berbunyi Satpol PP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan wali kota ini dengan melibatkan SKPD, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Ayat 2, dalam pelaksanaan peraturan wali kota ini, Satpol PP melaporkan dan bertanggung jawab kepada wali kota. Oke, di tabel sebelah kanan itu kita bisa melihat jumlah pegawai dalam hal ini Satpol PP yang ada di Kota Batam berdasarkan pangkat dan golongan ruang. Ini data tahun 2019 di mana jumlah total keseluruhan Satpol PP di Kota Batam itu sejumlah 677 orang dengan rincian 622 orang laki-laki dan 55 orang Satpol PP perempuan. Kita lihat di sini bahwa dengan luas Kota Batam yang sangat luas ya, sangat beragam juga, tingkat penduduknya juga padat. Nah, ini dengan angka yang sebesar ini kita melihat bahwa ternyata jumlah penegak hukum terhadap Perda khususnya Perwako nomor 49 2020 ini sebenarnya tidak cukup memadai dalam rangka penegakan disiplin protokol COVID terhadap protokol COVID-19. Karena apa? Karena jika kita lihat itu dengan jumlah 677 personil, di mana lebih dari 65 personil tersebut merupakan pegawai non-ASN, non pegawai negeri sipil, dan hanya lebih kurang dari 35% personil yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Nah, di mana kalau kita catat jumlah penduduk yang ada di Kota Batam itu sebanyak 1.064.088 orang jiwa dan tersebar pada 12 kecamatan, 64 kelurahan yang luas wilayahnya itu 960,25 km persegi. Nah, ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 7 Perwako nomor 49 tahun 2020, meskipun dalam pelaksanaan penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar, Satpol PP memang masih melibatkan SKPD. Dalam hal ini Dinas Kesehatan dan lain sebagainya, selanjutnya TNI, Polri, dan instansi terkait. Karena tidak mungkin Satpol PP yang jumlahnya hanya 677 melakukan pemantauan secara langsung untuk jumlah dan cakupan wilayah yang seluas Kota Batam. Oke, nah ini yang menjadi faktor sarana dan prasarana. Terkait faktor sarana pendukung, efektivitas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 ini, pemerintah Kota Batam telah mengalokasikan biaya razia penegakan sebesar 500 juta rupiah yang berasal dari anggaran biaya tak terduga pada APBD Kota Batam tahun 2020. Alokasi anggaran tersebut digunakan selama 4 bulan, mulai bulan September sampai dengan Desember 2020, yang digunakan untuk operasional mulai dari bahan bakar minyak, insentif petugas, alat kebersihan, dan penunjang lainnya.
Nah, dari paparan itu kita bisa lihat bahwa anggarannya 500 juta itu cukup besar untuk digunakan dalam jangka waktu 4 bulan. Namun, yang menjadi pertanyaan, COVID tidak berhenti di bulan Desember 2020. Sampai dengan saat ini pun COVID masih terus bertambah dan apakah ini razia ini tetap dilakukan, apakah pemantauan tetap dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batam, mengingat sarana dan prasarana yang memang hanya dialokasikan sampai dengan bulan Desember 2020 dan mungkin memang sangat terbatas. Oke, selanjutnya faktor masyarakat. Masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam tetap saja tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Batam yang sangat heterogen. Sehingga pada saat dilakukannya razia oleh tim gabungan yang terdiri atas Satpol PP, TNI, Polri, dan perangkat daerah terkait, masih sering ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan, seperti tidak menggunakan masker. Penerapan peraturan wali kota Batam nomor 49 tahun 2020 yang dimulai dari akhir September lalu terus dijalankan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Namun, masih banyak masyarakat yang ditemukan melanggar protokol kesehatan, yaitu tidak menggunakan masker. Dan perlu diketahui bahwa Satpol PP maupun tim gabungan tidak selama 24 jam melakukan razia dan tidak selalu berada di titik-titik di mana masyarakat sering berkumpul. Nah, itu yang menjadi permasalahan juga. Oke. Nah, ini faktor budaya. Faktor yang kelima, pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota Batam nomor 49 tahun 2020 sejauh ini dilaksanakan melalui kegiatan razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam beserta tim gabungan dan tercatat sampai dengan tanggal 17 November 2020 sudah terjaring sebanyak 1.432 orang yang melanggar dengan total kegiatan razia dilakukan sebanyak 19 kali. Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dan monitoring yang dilaksanakan oleh tim gabungan, di mana terbatasnya jumlah personil serta titik lokasi razia. Maka terdapat kecenderungan masyarakat bahwa jika tidak ada razia maupun penindakan yang dan pemberian sanksi oleh tim gabungan, maka kepatuhan masyarakat akan sedikit longgar karena merasa tidak ada yang mengawasi dan tidak akan diberikan sanksi. Itu sudah menjadi budaya bagi masyarakat kita. Selain itu, masih banyak masyarakat mengaku tidak tahu ada aturan disiplin protokol kesehatan ini karena tidak mendapatkan sosialisasi dan tidak pernah membaca berita. Ya, di era sekarang ini memang digitalisasi sangat berpengaruh, namun perlu dikoreksi juga apakah sosialisasi kepada masyarakat terhadap penerapan berlakunya peraturan wali kota Batam nomor 49 tahun 2020 ini sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kota Batam tanpa terkecuali. Oke, selanjutnya hasil penelitian terhadap rumusan permasalahan kedua, penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan Wali Kota Batam nomor 49 tahun 2020. Bagaimana penerapan sanksinya? Oke, pada awal diberlakukannya peraturan Wali Kota nomor 49 tahun 2020 ini, ratusan orang yang terjaring dalam patroli rata-rata melakukan pelanggaran protokol kesehatan, yaitu tidak menggunakan masker. Terhadap penindakan pelanggaran tersebut masih diberikan teguran lisan atau tertulis dan belum ada satupun denda perwako yang dikutip oleh petugas. Alasannya adalah sanksi tersebut akan dijalankan secara bertahap serta mempertimbangkan sikap kooperatif dari pelanggar yang terjaring. Tim gabungan masih berupaya menindak pelanggar protokol kesehatan secara perseorangan dan belum mencapai ranah instansi atau pelaku usaha.
Karena memang di dalam peraturan wali kota nomor 49 tahun 2020 itu yang menjadi objek atau menjadi subjek pelanggar itu adalah orang perorangan maupun pelaku usaha. Dan namun demikian, berdasarkan instruksi Wali Kota Batam nomor 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Batam, maka denda sudah mulai diberlakukan bagi pelanggar protokol kesehatan, sanksi dan denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker mulai diberlakukan. Sebelumnya, pelanggar hanya ditegur tanpa ada sanksi. Instruksi ini diterbitkan guna mengintensifkan Peraturan Wali Kota nomor 49 tahun 2020. Wah, sudah mulai berlaku nih sanksinya. Tapi kita tidak tahu apakah razia-razia yang dilakukan pasca instruksi Wali Kota Batam nomor 2 tahun 2020 ini sudah menerapkan sanksi di dalamnya terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Oke, kita sampai kepada dua kesimpulan terhadap dua permasalahan yang sudah saya sampaikan di atas. Pertama, penerapan peraturan wali kota nomor 49 tahun 2020 jika dilihat dari 5 faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, yaitu masih belum efektif. Jika dilihat dari faktor penegak hukumnya, yakni jumlah Satpol PP yang masih kurang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perwako nomor 49 tahun 2020. Selanjutnya dari faktor masyarakat, masih banyak yang belum memahami ketentuan, kewajiban dan sanksi yang diatur, sementara faktor budaya di mana kepatuhan masyarakat terhadap Perwako masih sebatas ada atau tidaknya razia disiplin protokol kesehatan. Namun dari faktor hukumnya sendiri dan faktor sarana sudah baik dan mendukung dalam terlaksananya Perwako nomor 49 tahun 2020 ini. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, pada awal diberlakukannya Perwako 49 tahun 2020 ini belum sepenuhnya diterapkan sanksi denda bagi pelanggarnya, karena sanksi yang ada bersifat bertahap, mulai dari teguran lisan dan teguran tertulis. Namun penerapan sanksi ini mulai berlaku sejak ditetapkannya instruksi Wali Kota Batam nomor 2 tahun 2020. Oke, sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan materi kali ini yang juga merupakan tugas akhir, ujian akhir semester saya di semester 3 Kampus Universitas Internasional Batam. Mohon maaf ya atas segala kekurangan terhadap materi yang saya sampaikan atau cara saya menyampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh kita diskusi di kolom komentar, saya akan jawab. Dan jangan lupa like, subscribe, share. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker ya.